Bagi orang Yahudi, Yehezkiel adalah seorang nabi. Namun, di dalam Islam pun dia dianggap sebagai salah seorang nabi. Siapakah Yehezkiel yang dimaksud dalam Islam? Dahulu kala di Irak, terdapat komunitas Yahudi terbesar di Timur Tengah setelah Palestina. Jumlah mereka sekitar 120.000 orang, dan mereka sudah berada di Irak sejak 2.500 tahun yang lalu. Di luar mereka, sebanyak 5.000 orang Yahudi dari berbagai daerah juga akan datang untuk menziarahi sebuah makam dan merayakan tradisi Paskah setiap tahunnya. Lalu makam siapakah yang dimaksud? Terletak di dekat Najaf, sekitar 130 km dari kota Baghdad. Ia adalah makam Nabi Yehezkiel, nabinya orang-orang Yahudi. Namun setelah pendirian negara Israel tahun 1948, dalam kurun waktu tahun 1951 hingga 1952, orang-orang Yahudi Irak beremigrasi dalam sebuah operasi rahasia yang direkayasa oleh Israel. Operasi pemindahan orang-orang Yahudi ke tanah yang dijanjikan, yakni Israel, mengakhiri kehadiran 2.500 tahun orang Yahudi di tanah Babilonia, nama kuno Irak. Operasi tersebut dinamai Operasi Ezra dan Nehemia. Menurut keyakinan orang Yahudi, Yehezkiel lah yang telah membawa mereka ke Irak dalam sebuah pelarian. Kini, orang-orang Yahudi Irak telah pergi lagi ke tempat pelarian yang baru, yaitu Israel. Sampai hari ini, identitas Yehezkiel di dalam Islam masih menjadi perdebatan. Aisyah Hidayatullah, seorang profesor studi Islam dari Universitas San Francisco, Amerika Serikat, dalam buku Encyclopedia of Islam, mengatakan bahwa Yehezkiel adalah salah seorang nabi di dalam Islam, dan di dalam Islam dia disebut dengan nama Zulkifli. Nama Zulkifli disebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Quran Surah Sad ayat 48. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Anbiya ayat 85. Selanjutnya kita akan melihat perspektif dari sudut pandang Al-Tabari, sejarawan Islam klasik. Al-Tabari memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari. Dia dilahirkan pada tahun 839 di Tabaristan, sekarang Iran, dan meninggal pada tahun 923 di Baghdad, Irak. Al-Tabari seringkali disebut sebagai sejarawan Islam, namun sesungguhnya di luar itu, dia juga seorang ahli tafsir Al-Quran. Bahkan, meskipun sekarang sudah tidak ada pengikutnya lagi, dia juga pernah dijadikan imam mazhab dalam Islam. Terkait identitas Yehezkiel, Al-Tabari mempunyai pendapat lain. Al-Tabari memang membenarkan bahwa yang dimaksud Zulkifli dalam ayat di atas adalah seorang nabi, tapi dia merupakan orang yang berbeda dengan Yehezkiel. Kisah tersendiri tentang Yehezkiel dalam versi Al-Tabari akan diceritakan kemudian. Menurut Al-Tabari, Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub. Waktu itu dikisahkan, menjelang kematiannya saat dia berusia 93 tahun, Ayub menunjuk Haumal, putranya, untuk menjadi pewarisnya. Namun setelah Ayub meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk putra Ayub lainnya yang bernama Bishr untuk menjadi seorang nabi. Dialah yang kemudian disebut dengan nama Zulkifli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulkifli kemudian diperintahkan olehnya untuk mendakwahkan tentang ketauhidan. Zulkifli tinggal sepanjang hidupnya di Suriah dan dia meninggal pada usia 75. Sebelum meninggal, Zulkifli menunjuk putranya, Abdan, untuk menjadi pewarisnya. Dalam Tarik Al-Rusul wal Muluk,
Al-Tabari mengatakan bahwa Yehezkiel adalah seorang nabi dari keturunan bangsa Israel. Kisah tentang Yehezkiel merupakan salah satu kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran, namun siapa nama tokohnya tidak disebutkan. Berikut ini adalah ayat yang dimaksud. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu, kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 243. Menurut Al-Tabari, semua ulama terdahulu, sahabat Nabi, dan beberapa generasi setelahnya sepakat bahwa Yehezkiel adalah salah satu wali di antara wali-wali lainnya yang bertanggung jawab terhadap bangsa Israel. Nama lengkapnya adalah Yehezkiel bin Buzi, dan dia adalah orang yang biasa disebut Ibnu Al-Ajuz, anak dari seorang wanita tua. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Yehezkiel bin Buzi dinamai Ibnu Al-Ajuz karena ibunya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang anak laki-laki meskipun dia sudah tua dan mandul. Kemudian Allah memberikannya kepadanya. Untuk alasan itulah dia disebut putra wanita tua. Dialah yang mendoakan orang-orang yang disebutkan Allah dalam kitab suci kepada Muhammad SAW, sebagaimana itu telah sampai kepada kita. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Yehezkiel berseru, wahai tulang belulang yang berserakan, Allah memerintahkanmu untuk menyatu kembali. Sebuah ayat di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam memiliki mukjizat dapat menghidupkan orang mati. Berikut ini adalah ayat yang dimaksud. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda, mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan, dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 49. Menurut tafsir Quraisy Syihab, ayat di atas mengacu kepada sosok Nabi Isa alaihi salam. Sementara itu, di dalam dunia Islam, umumnya orang-orang hanya mengetahui bahwa hanya Nabi Isa alaihi salam saja yang memiliki mukjizat untuk dapat menghidupkan orang mati. Namun, menurut Al-Tabari, mengacu kepada surat Al-Baqarah ayat 243 dan riwayat-riwayat dari para ulama terdahulu, sahabat Nabi dan beberapa generasi setelahnya, ternyata ada Nabi lainnya yang memiliki mukjizat menghidupkan orang mati. Dialah Nabi Yehezkiel, atau dalam pelafalan bahasa Arab disebut Hizqil. Berikut ini adalah riwayat yang dimaksud. Diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih, kemalangan menimpa beberapa orang Israel disebabkan adanya bencana pada waktu itu. Mereka mengeluh tentang apa yang telah terjadi kepada mereka. Apakah kami akan dimatikan? Kami ingin beristirahat dari apa yang kami alami sekarang. Allah berfirman kepada Yehezkiel, umatmu mengeluhkan kemalangan, menyatakan bahwa mereka ingin mati dan beristirahat. Tetapi apa yang tersisa bagi mereka dalam kematian? Apakah mereka berpikir bahwa aku tidak dapat membangkitkan mereka setelah kematian?
Jadi berangkatlah ke dataran yang luas itu, karena di sana ada 4.000. Mereka adalah orang-orang yang dikisahkan oleh Allah. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya, karena takut mati? Bangkitlah dan kabarkan kepada mereka. Sekarang tulang belulang mereka sudah berserakan, burung-burung dan binatang pemangsa telah mencerai-beraikan mereka. Namun Yehezkiel menyeru mereka berkata, "Wahai tulang belulang yang berserakan, Allah memerintahkanmu untuk menyatu kembali." Dan tulang belulang dari masing-masing orang menyatu kembali. Kemudian Yehezkiel menyeru untuk kedua kalinya, mengatakan, "Wahai tulang belulang, Allah memerintahkanmu untuk dibalut daging." Mereka kemudian ditutupi oleh daging, dan setelah daging, oleh kulit, dan menjadi tubuh. Kemudian Yehezkiel menyeru untuk ketiga kalinya, mengatakan, "Wahai engkau roh, Allah memerintahkanmu untuk kembali ke tubuhmu." Roh mereka hadir atas izin Allah, dan mereka memujinya dengan serentak. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Murrah Al-Hamdani, Ibnu Mas'ud, dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya, karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu," kemudian Allah menghidupkan mereka. Di sebuah kota bernama Dawardan, sebelum Wasit, sebuah wabah terjadi. Orang-orang kebanyakan melarikan diri dan menetap di satu wilayah. Sebagian besar dari mereka yang tinggal di kota itu mati, sementara yang lainnya melarikan diri, dan tidak banyak dari mereka yang mati. Ketika wabah hilang, mereka kembali ke kota dengan aman. Mereka yang selamat, orang-orang yang tidak meninggalkan kota, berkata, "Teman-teman kami ini lebih teguh daripada kami. Jika kami telah melakukan apa yang mereka lakukan, kami, maksudnya orang-orang yang tetap tinggal di kota, akan tetap hidup. Sesungguhnya, jika wabah itu terjadi untuk kedua kalinya, kami akan pergi bersama mereka." Sebuah wabah terjadi kembali tahun berikutnya, dan mereka melarikan diri menjadi 30.000 lebih banyak, menetap di sebuah tempat yang merupakan lembah yang luas. Di lembah, salah satu malaikat menyeru mereka dari bawah dan yang lainnya dari atas, "Matilah." Dan mereka mati, sehingga mereka semua binasa dan tubuh mereka membusuk. Seorang nabi bernama Yehezkiel melewati mereka. Ketika dia melihat mereka, dia berhenti dan mulai memikirkan mereka. Dia menaruh jari-jarinya di mulutnya, berpikir, dan Allah berfirman kepadanya, "Wahai Yehezkiel, apakah engkau ingin aku menunjukkan kepadamu bagaimana aku akan menghidupkan mereka?" Yehezkiel menjawab, "Ya." Satu-satunya hal yang terlintas di pikirannya adalah dia ingin melihat kekuasaan Allah atas mereka, jadi dia berkata, "Ya." Dia diberi perintah, "Panggillah." Jadi dia memanggil, "Wahai kalian tulang belulang, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyatu kembali." Tulang belulang itu mulai berterbangan dari satu ke yang lainnya, sampai mereka menjadi kerangka yang utuh. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Berserulah engkau kepada tulang belulang, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk dibalut dengan daging." Dan mereka menjadi ditutupi darah dan daging, dan pakaian yang mereka bawa saat mati menutupi tubuh mereka kembali. Kemudian dikatakan kepadanya, "Serulah," dan dia berseru, "Wahai kalian tubuh, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk bangkit." Jadi mereka bangkit. Sebagai kelanjutan dari kisah di atas, Mujahid bin Jabir meriwayatkan, orang-orang ini berkata, "Setelah dihidupkan kembali, kemuliaan bagimu Tuhan kami memuji engkau, tidak ada Tuhan selain engkau." Kemudian mereka kembali ke orang-orang mereka hidup-hidup, mengetahui bahwa mereka telah mati dengan warna orang mati di wajah mereka. Mereka mengenakan bukan pakaian kotor seperti kain kafan. Kemudian mereka mati pada waktu yang ditentukan yang telah ditetapkan bagi mereka. Ketika Umar sedang salat, dua orang Yahudi berbicara di belakangnya. Apakah dia? Selesai salat, Umar bertanya, "Katakan padaku tentang apa yang dikatakan salah satu dari kalian."
tentang apakah dia. Kisah tentang Yehezkiel yang memiliki mukjizat menghidupkan orang mati juga diyakini oleh orang-orang Yahudi. Pengetahuan mereka tentang ini digambarkan dalam sebuah dialog beberapa di antara mereka dengan Umar bin Khattab, khalifah kedua. Berikut ini adalah riwayatnya, diriwayatkan oleh Salim al-Nasri. Suatu waktu Umar bin Khattab sedang salat, di belakangnya terdapat dua orang Yahudi. Ketika Umar hendak bersujud, dia meninggalkan ruang, kemudian salah satu orang Yahudi itu berkata kepada temannya, "Apakah dia?" Ketika Umar selesai salat, dia berkata, "Katakan padaku tentang apa yang dikatakan salah satu dari kalian kepada temannya mengenai apakah dia." Mereka berkata, "Kami menemukan disebutkan dalam kitab kami tentang tanduk besi tentang mukjizat yang diberikan kepada Yehezkiel yang menghidupkan kembali orang mati dengan izin Allah." Umar berkata, "Kami tidak menemukan Yehezkiel dalam kitab kami dan tidak ada yang menghidupkan kembali orang mati dengan izin Allah kecuali Isa bin Maryam." Mereka berdua berkata, "Apakah engkau tidak menemukan di dalam kitab Allah yang menyatakan, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu?" Umar berkata, "Tentu saja." Mereka berkata, "Mengenai kebangkitan orang mati, kami akan menceritakan kepadamu bahwa suatu wabah menimpa orang Israel. Satu kelompok pergi dan ketika mereka berada di awal 1 mil, Allah membunuh mereka dan orang-orang mendirikan tembok di sekeliling mereka. Ketika tulang-tulang mereka telah membusuk, Allah mengirim Yehezkiel dan dia berdiri di atas mereka. Dia mengatakan apa yang diperintahkan Allah, dan Allah membangkitkan mereka untuknya. Allah mengungkapkan tentang peristiwa itu. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu," kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Pernyataan dua orang Yahudi di atas yang mengaitkan Yehezkiel dengan surat Al-Baqarah ayat 243 juga didukung oleh pernyataan Wahab bin Munabbih. Ketika Allah mengambil Caleb bin Jefunneh setelah kematian Joshua, dia menunjuk Yehezkiel bin Buzi sebagai penerus di antara orang Israel yang merupakan putra dari wanita tua. Dialah, kami telah diberitahu, yang berdoa untuk orang-orang yang disebutkan Allah dalam Al-Quran kepada Muhammad yang berbunyi, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati?" Kisah tentang Yehezkiel yang memiliki mukjizat menghidupkan orang mati juga dibenarkan oleh Ibnu Ishaq, penulis sejarah Nabi Muhammad SAW dari abad ke-8. Ibnu Ishaq meriwayatkannya dengan redaksi yang sedikit berbeda, namun pada intinya isinya sama dengan periwayat-periwayat lainnya yang sudah pernah kami kutip pada artikel sebelumnya. Sementara itu, kisah tentang Yehezkiel yang memiliki mukjizat menghidupkan orang mati di dalam keyakinan Yahudi dan Kristen dapat ditemukan dalam Alkitab pada bab Ezekiel, bab 37 pasal 1 hingga 14. Menurut Al-Tabari, lamanya masa hidup Yehezkiel di antara orang-orang Israel tidak diketahui. Ketika Allah mengambil Yehezkiel, diriwayatkan perilaku buruk bangsa Israel malah semakin bertambah. Mereka dilaporkan meninggalkan perjanjian mereka dengan Allah yang telah disepakati bersama di dalam Taurat dan kemudian menyembah berhala. Sebagai pengganti Yehezkiel, Allah kemudian mengirimkan Nabi Ilyas sebagai nabi baru untuk bangsa Israel. Makam Yehezkiel hari ini diyakini berada di Irak, terletak di dekat Najaf sekitar 130 km dari kota Baghdad. Sebagian Muslim meyakini bahwa makam ini adalah makam Zulkifli yang mana telah dibahas sebelumnya. Menurut Al-Tabari, Zulkifli dan Yehezkiel walaupun sama-sama nabi, tapi merupakan orang yang berbeda. Kompleks pemakaman ini terdiri dari makam dan menara. Selama beberapa generasi telah dijadikan tempat ziarah bagi orang Yahudi, hingga akhirnya dikelola oleh Muslim mulai tahun 1316. Ziarah musim gugur pada hari Paskah biasanya mendatangkan ribuan orang Yahudi. Kompleks itu dibangun memakai batu bata, yang bangunannya menempel kepada bangunan bekas masjid. Bentuknya kotak, di bagian atapnya terdapat kubah berbentuk kerucut tinggi.
Bagian dalamnya dicat putih demi mengoptimalkan pandangan yang terbatas karena kurangnya cahaya yang masuk. Makam itu ditutupi dengan kain emas yang sering diciumi oleh para peziarah. Para peziarah meyakini apabila mereka menyerahkan persembahan di makam itu, maka keluarganya akan menjadi keluarga besar dan hewan ternak mereka bertambah banyak. Tidak ada barang yang dicuri dari kompleks itu, karena berdasarkan keyakinan orang Yahudi, barang siapa yang mencuri dari sana, dia akan terjangkit penyakit dan mati. Sebagai akibatnya, para pedagang meninggalkan uang dalam jumlah besar dan harta di sana untuk diamankan, dan itu berfungsi sebagai semacam bank primitif. Pemerintah Irak telah memulai restorasi makam tersebut, dan bahkan pada masa pemerintahan Saddam Hussein, makam itu dilindungi. Ketika Perang Irak, bangunan di sekitar kompleks pemakaman hancur, tetapi makamnya sendiri tidak rusak. Semenjak eksodus besar-besaran orang Yahudi ke Israel pada tahun 1950-an, kini semua peziarah yang datang hanya berasal dari orang-orang Islam.